kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera. Berkat Tuhan berlimpah. Hari ini menjadi hari berkat Tuhan, hari mujizat Tuhan. Tuhan berikan firman-Mu, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang bukan dari Tuhan, semua kuasa kegelapan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari yang luar biasa. Hari mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca Keluaran 17 ayat 13 sampai 14, saudara. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Tema hari ini, saudara, tuliskanlah semua. Ini yang saya mau katakan, bahwa Tuhan memberikan pesan-pesannya yang luar biasa. Tuhan memberikan pesan yang hebat kepada Musa. Tuhan memberikan pesan-pesan yang begitu menjanjikan, begitu luar biasa, saudara. Yang pertama dikatakan di sini, di Keluaran 17 ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Luar biasa. Yosua bisa mengalahkan Amalek dengan mata pedang. Bahkan dikatakan di sini, Amalek dan rakyatnya. Jadi semua yang ada hubungan dengan Amalek dikalahkan. Inilah janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Tuhan berjanji memberikan kemenangan kepada orang Israel. Dan itu digenapi. Itu dilakukan. Dan itu terjadi, saudara. Ini yang saya mau katakan. Tuhan memberikan janji dan dia sanggup menggenapi. Tuhan berikan janjinya kepada Musa. Dan dia memberikan buktinya. Hari ini, Tuhan yang berjanji, Tuhan akan memberikan berkatnya. Tuhan akan menggenapi janjinya, saudara. Karena Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan menggenapinya sesuai dengan waktunya. Yang kedua, Tuhan memberikan waktunya kepada Musa. Tuhan memberikan waktunya kepada Joshua dan semua orang Israel. Waktu pertolongannya, saudara. Waktu pertolongan Tuhan telah tiba. Dan waktunya luar biasa. Tuhan memberikan waktunya supaya semua orang Israel percaya, supaya semua orang Israel melihat kebesarannya dan melihat mujizatnya. Ditambah hari ini, Tuhan memberikan waktunya kepada kita, kepada orang-orang percaya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Waktu pertolongannya. Firman Tuhan berkata, wonderful in his time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Tuhan sudah melakukan pertolongannya, saudara, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Pertolongan Tuhan sempurna buat anak-anaknya. Yang ketiga dikatakan di sini, di Keluaran 17 ayat yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Luar biasa. Jadi semua janji Tuhan, semua yang sudah Tuhan katakan, Tuhan sudah lakukan, harus ditulis dalam sebuah kitab. Dikatakan di sini, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Jadi, tulisan itu berisi peringatan. Peringatan apa, saudara? Untuk mengingat kebesaran Tuhan. Mengingat karya Tuhan yang luar biasa. Mengingat pertolongan Tuhan. Mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Itu artinya orang Israel punya kitab yang berisi semua pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang dahsyat kepada mereka. Jadi kalau mereka susah, kalau mereka ada dalam masalah, kalau mereka sedang putus asa, sedang ada dalam pergumulan yang besar, baca kitab ini, maka mereka akan mendapatkan kekuatan. Mereka akan mendapatkan damai sejahtera.
mereka akan mendapatkan janji Tuhan. Karena apa yang Tuhan tulis itu berlaku. Apa yang Tuhan tulis itu berkat Tuhan yang luar biasa. Itu mujizat Tuhan yang akan diberikan, saudara. Berita yang baik. Tulis semua yang Tuhan sudah lakukan dalam catatan saudara. Kalau saudara punya buku, saudara punya agenda, saudara punya buku catatan, tulis setiap hari apa yang Tuhan sudah lakukan. Pertolongan apa, mujizat apa, atau masalah apa yang Tuhan sudah selesaikan. Kalau saudara bisa tulis, maka selama 360 hari, selama 1 tahun, berisi 365 cerita yang indah tentang Tuhan. Pekerjaan Tuhan, perkara yang besar, bahkan mujizat Tuhan. Dan ketika kita baca, kita akan melihat, kita akan merasakan, bahkan kita akan mengingat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, saudara. Luar biasa. Mengapa Tuhan ingin Musa menulisnya? Supaya mereka tidak lupa. Karena manusia lupa, saudara. Manusia bisa lupa. Saudara dan saya bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan anaknya. Dan Tuhan tidak ingin kita melupakannya. Kita melupakan janjinya, kita melupakan berkatnya, bahkan kita melupakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama dia dekat. Carilah wajahnya selalu. Tuhan ingin setiap orang mencarinya. Karena orang yang mencari Tuhan, orang itu akan mendapatkannya. Dan orang yang mendapatkannya, orang itu akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, saudara. Luar biasa. Jadi kita punya PR, kita punya pekerjaan, yaitu menuliskan semua yang Tuhan sudah lakukan, cerita Tuhan sepanjang hari kepada kita. Dan kita akan membuat cerita itu menjadi kesaksian hidup kita. Bukan hanya untuk kita, saudara, tapi untuk semua orang, semua keluarga, semua yang dekat dengan kita. Dan mereka juga akan diberkati. Mereka juga akan menulis semua yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Dan semuanya itu boleh menjadi berkat. Luar biasa, saudara. Tuhan memberikan pekerjaan yang hebat, yang indah. Yaitu menuliskan semua yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Di Keluaran pasal 17, ayat yang ke-14 dikatakan lagi di sini. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Luar biasa. Sekali lagi, inilah janji Tuhan. Tuhan ingin Musa memberitahukan kepada Yosua, mengatakannya ke telinga Yosua. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Itu artinya ingatkan. Ingatkan selalu janji Tuhan kepadanya. Telinga itu adalah alat untuk mendengar, panca indera yang kita pakai untuk mendengar, saudara. Jadi Tuhan ingin Musa memperdengarkan suaranya, memperdengarkan janji Tuhan, firman Tuhan ke telinga Yosua. Firman Tuhan berkata, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang yang mampu membuka telinganya, mendengar suara Tuhan, orang itu diberkati Tuhan. Orang itu akan dipakai Tuhan. Orang itu akan hidup. Orang itu akan mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya. Musa punya tugas untuk mengingatkan Yosua, untuk memberikan firman kepadanya, untuk selalu mendengarkan Tuhan bicara, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk mendengarkan Musa bicara, saudara. Jadi orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi, orang itu dipilih Tuhan. Apa yang terjadi ketika Tuhan bicara melalui telinga Yosua? Selain dia harus mendengarkan semua janji Tuhan, semua yang Tuhan firmankan, Tuhan juga sedang mempersiapkan Yosua untuk menggantikan Musa. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan.
yaitu mempersiapkan pengganti Musa. Inilah saya mau katakan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan orang Israel, tapi Tuhan memberikan orang-orang pengganti yang akan memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mempersiapkannya, saudara. Jadi dari jauh-jauh hari, Tuhan sudah mempersiapkannya. Ini yang saya mau katakan. Tuhan mempersiapkan generasi yang baru untuk menggantikan Musa. Membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Luar biasa. Yosua adalah orang muda. Yosua ada dari generasi setelah Musa. Tuhan ingin melatih orang muda untuk pekerjaannya yang besar, saudara. Tuhan ingin melatih Yosua untuk memegang kuasa yang besar. Memegang orang yang begitu banyak. Tuhan perlu melatihnya. Mulai dari saat ini. Mulai dari jauh-jauh hari. Yosua itu sudah dipersiapkan. Apa yang Tuhan persiapkan? Orang muda. Orang yang takut Tuhan. Orang yang sudah membuktikan pekerjaannya. Yosua sudah membuktikan bahwa dia bisa melakukan perintah Musa. Dia sudah mengalahkan orang Amalek. Dia sudah mengalahkan Raja Amalek dan semua rakyatnya. Dia sudah membuktikan bahwa dia bisa, saudara. Dari sini Tuhan mempromosikan. Jadi berita yang baik hari ini. Tuhan mempromosikan orang-orang muda. Generasi-generasi muda. Untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Untuk pelayanan yang besar. Untuk proyek-proyek yang besar. Dari semua bidang, saudara. Mulai dari politik, ekonomi, keuangan, pelayanan Tuhan, bisnis, dan semua hal yang ada di dunia ini. Kita akan melihat orang-orang muda yang hidup takut Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan hikmat, akal budi pengertian, akan memimpin dunia, akan menjadi berkat bagi dunia, bahkan akan memberikan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa Tuhan sudah merencanakan hal yang indah, yang luar biasa kepada umatnya. Tuhan sudah merencanakan hal yang indah, yang luar biasa kepada orang Israel, kepada Musa. Jadi Musa nggak usah khawatir siapa yang akan menggantikannya. Orang Israel nggak usah khawatir siapa yang akan memimpin mereka. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Ditambah hari ini, semua sudah diatur oleh Tuhan, saudara. Rencana hidup kita, kehidupan kita selanjutnya, sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan rahasianya kepada kita, kepada orang percaya, dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan rahasianya melalui firman Tuhan, melalui kata-kata Tuhan, melalui janji-janji Tuhan. Tuhan akan memberikan semuanya, semua yang terbaik kepada orang-orang yang percaya. Selanjutnya dikatakan lagi di sini, saudara, di Keluaran 17 ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Musa tidak menolak semua yang Tuhan perintahkan. Musa melakukannya, saudara. Dan yang hebat lagi, Musa mendirikan mezbah yang luar biasa, mezbah bagi Tuhan. Dan menamai mezbah itu, Tuhanlah panji-panjiku. Artinya Tuhanlah kemenanganku. Tuhanlah kemenangan-kemenanganku. Kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Musa ingin bersaksi kepada orang Israel bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan berkat. Tuhan yang memberikan mujizat. Bahkan Tuhan yang memberikan musuh-musuh mereka terkapar, kalah, dan jatuh. Musa ingin mendirikan mezbah sebagai tanda peringatan bahwa Tuhan sudah menolong mereka dengan cara yang hebat, cara yang ajaib. Ditambah hari ini, saudara, Tuhan ingin kita mengingatnya. Tuhan ingin kita bersaksi bahwa Dia adalah kemenangan. Dia adalah kemenangan kita. Dia adalah berkat. Dia adalah mujizat kita. Dia adalah penolong kita yang setia. Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada setiap orang yang mengakuinya.
kepada setiap orang yang mengandalkannya. Firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di Keluaran 17 ayat yang ke-16 dikatakan lagi, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Luar biasa. Musa tidak berhenti memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan. Dia mau semua orang Israel menyaksikan semua yang Tuhan lakukan dengan luar biasa. Tuhan ingin Musa melakukannya dan orang Israel melakukannya. Supaya kehidupan mereka luar biasa. Mereka harus memuji Tuhan. Mereka harus meninggikan Tuhan. Mereka harus bersaksi. Berita yang baik hari ini, saudara. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang suka memuji Tuhan. Orang yang suka meninggikan Tuhan. Dan orang yang suka bersaksi. Jadi hari ini, mari kita bersaksi akan kemenangan yang Tuhan berikan. Kemenangan yang sudah Tuhan berikan dan akan diberikan, saudara. Janji Tuhan yang sudah digenapi dan yang akan digenapi. Biarlah hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari jamahan Tuhan, hari lawatan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang percaya. Tuhan berikan kemenangan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kemenangan-kemenangan yang hebat. Kemenangan atas masalah, pergumulan, sakit, penyakit. Atas semua pergumulan yang besar. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan. Hari mujizat Tuhan. Hari lawatan Tuhan. Hari rencana Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.